Indonesia, sebuah negara dengan lebih dari 17.000 pulau, kaya akan budaya, sumber daya alam, dan sejarah. Tapi, kenapa Indonesia masih kesulitan menjadi negara maju? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas secara mendalam alasan-alasan mengapa Indonesia meskipun memiliki potensi besar menghadapi tantangan signifikan dan perjalanannya menjadi negara maju. Pertama, mari kita lihat konteks sejarah Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai periode turbulensi politik dan ekonomi. Masa transisi ini sangat mempengaruhi fondasi pembangunan negara kita. Di awal kemerdekaannya, Indonesia harus berhadapan dengan tantangan besar seperti mempertahankan kemerdekaan, membangun pemerintahan yang stabil, dan mengatasi konflik internal. Selain itu, proses dekolonisasi dan berjalan lama meninggalkan banyak masalah struktural yang perlu diatasi. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan Indonesia adalah infrastruktur yang masih tertinggal. Meskipun telah banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah masih belum merata. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta memperlambat arus distribusi barang dan jasa. Jalan raya yang rusak dan kurangnya akses transportasi modern membuat banyak daerah terpencil kesulitan untuk berkembang. Selain itu, urbanisasi cepat tanpa perencanaan yang matang telah menciptakan masalah baru seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan perumahan yang tidak layak. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan adalah kunci untuk memajukan sebuah negara. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa tingkat literasi dan kualitas pendidikan kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Kurangnya akses pendidikan yang berkualitas di berbagai wilayah Indonesia menyebabkan ketidakdisiplinan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Rendahnya anggaran pendidikan dan kurangnya guru berkualitas memperparah situasi ini. Lebih jauh lagi, sistem pendidikan yang kurang adaptif terhadap kebutuhan industri modern membuat lulusan kita kurang siap menghadapi dunia kerja. Kurikulum yang tidak relevan dan minimnya pelatihan vokasional menjadi hambatan besar. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam seperti minyak, gas, dan kelapa sawit. Ketergantungan ini membuat ekonomi kita rentang terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, kurangnya diversifikasi ekonomi dan dukungan terhadap sektor manufaktur dan teknologi menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak industri yang belum berkembang secara optimal karena minimnya inovasi dan investasi. Masalah lain adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Praktik-praktik seperti deforestasi dan penambangan yang tidak ramah lingkungan merusak ekosistem dan menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat. Korupsi adalah masalah besar lainnya yang menghambat kemajuan Indonesia. Transparansi internasional menempatkan Indonesia pada peringkat yang kurang memuaskan dalam indeks persepsi korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memperlambat proses birokrasi dan investasi. Proyek-proyek besar seringkali menghambat karena birokrasi yang rumit dan praktik suap menyuap yang masih marak. Lebih dari itu, korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Ini menciptakan lingkungan setan yang menghambat upaya reformasi dan pembangunan yang seharusnya dilakukan. Stabilitas politik dan penegakan hukum yang kuat adalah fondasi bagi pembangunan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ini. Konflik politik dan lemahnya penegakan hukum seringkali menghambat proses pembangunan. Ketidakstabilan politik seringkali menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku bisnis. Selain itu, penegakan hukum yang lemah menyebabkan rendahnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak manusia. Reformasi hukum dan politik yang konsisten dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Tanpa itu, upaya pembangunan akan selalu menghadapi hambatan yang sama. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Meskipun akses terhadap layanan kesehatan Indonesia telah meningkat, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang minim dan distribusi tenaga medis yang merata masih menjadi masalah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan preventif turut memperburuk kondisi kesehatan nasional. Investasi dalam sektor kesehatan dan program kesejahteraan yang inklusif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan produktivitas nasional. Kesehatan yang baik adalah fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Oke, meskipun banyak tantangan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Dengan komitmen yang kuat terhadap reformasi struktural, peningkatan kualitas pendidikan, diversifikasi ekonomi, dan pemberantasan korupsi, kita bisa mengatasi hambatan-hambatan ini. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, sejahtera. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada masa depan yang kita impikan. So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat dan kalian boleh mendapatkan informasi edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.